Welcome to our channel. Saudara-saudari pencinta Riak Sabda yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi di hari Minggu Advent kedua. Bacaan-bacaan suci pada hari ini mengundang kita semua untuk menyiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Dalam bacaan pertama, kita mendengar warta dari kitab Baruk menggambarkan hidup baru yang akan Israel alami ketika Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka. Pada saat itu, duka cita dan kesengsaraan akan berakhir di Yerusalem. Kemuliaan Allah akan bersinar di seluruh wilayah daerahnya. Allah lah yang menyelamatkan umatnya, dan apapun derita dan kesedihan umatnya, Tuhan akan selalu campur tangan dan mengakhiri semuanya. Namun saudara-saudari terkasih, untuk menikmati kunjungan Tuhan dan penghiburannya, umatnya harus mempersiapkan diri dan bertobat. Teks ini memungkinkan kita untuk memahami Injil hari ini ketika Yohanes mengundang kita semua untuk menyiapkan kedatangan Tuhan dengan bertobat. Saudara-saudari yang terkasih, ada dua pesan yang layak kita renungkan dalam bacaan-bacaan suci pada hari ini. Yang pertama soal sejarah hidup rohani kita. Apa yang sudah kita alami dalam relasi kita dengan Tuhan? Penginjil Lukas hari ini memulai ceritanya tentang sejarah pelayanan Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Hal ini mengingatkan kita semua bahwa Yohanes Pembaptis yang berbicara kepada orang-orang tentang pertobatan bukanlah dongeng atau pribadi khayalan. Yohanes Pembaptis begitu nyata. Dia hadir dalam sejarah umat manusia. Dia sungguh ada sebagai manusia. Dan Tuhan memanggil dia untuk ada dalam sejarah hidup kita, manusia, dan melalui dia, Yohanes itu, Tuhan ingin Israel, Tuhan ingin kita bertobat dan menyiapkan jalan untuk kedatangan putranya. Saudara-saudari, Tuhan ingin agar apa yang terjadi pada orang-orang di zaman Yohanes juga terjadi pada kita hari-hari ini. Itulah sebabnya Dia memberi kita kesempatan untuk menulis kembali sejarah hidup rohani kita dengan Dia. Dengan menerima panggilan untuk pertobatan melalui pesan yang sama yang diberikan oleh Yohanes Pembaptis 2000-an tahun yang lalu. Karena itu, kita tidak boleh mengatakan bahwa sudah terlambat bertobat. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Tidak ada kata terlambat untuk membuat, merajut kembali sejarah hidup kita bersama Allah, bersama sesama kita dalam relasi yang baik. Ingat, sejarah selalu mengandung dua sisi. Satu sisi berbicara tentang sesuatu yang kemarin di belakang, dan sisi yang lain berbicara tentang sesuatu yang di depan, besok. Ketika kita melihat ke belakang, melihat hidup kita yang kemarin, bisa jadi kita menjadi malu. Kita takut dengan apa yang terjadi pada kita dan apa yang telah kita lakukan dalam perjalanan hidup kita sebelumnya. Namun, dalam cahaya iman, dalam warta pertobatan, apapun yang mungkin terjadi dengan masa lalu kita,
Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Justru Tuhan bersuka cita ketika kita datang kepadanya dan memperbaiki relasi kita dengan Dia. Maka yang penting adalah bukan soal kemarin, bukan soal yang telah lalu. Yang penting adalah sekarang, di sini. Dan di sini, sekarang, kita memulai masa depan kita. Jadi seburuk apapun perbuatan dan cara hidup kita di masa lalu, itu tidak penting di mata Tuhan. Yang penting adalah saat ini kita kembali menjalin relasi kebaruan dengan Bapa kita. Itu pesan pertama. Pesan yang kedua, saudara-saudari terkasih, soal pertobatan. Sesuatu yang kita mulai saat ini. Jika kita harus menulis sejarah relasi hidup kita dengan Tuhan, maka kita saat ini, sekarang, harus mengubah cara hidup kita. Supaya cocok sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Itulah alasan mengapa Yohanes menekankan pertobatan dan perlunya mempersiapkan jalan bagi Tuhan dalam Injil hari ini. Cara mempersiapkan diri yang dibicarakan Yohanes adalah tentang diri kita, tentang hati kita. Sesuatu yang ada dalam diri kita yang harus kita barui dengan Allah dan juga dengan sesama. Saudara-saudari, tentu diri kita sendiri yang paling tahu tentang adanya lembah, tentang adanya jalan berlubang, tentang adanya gunung kesombongan dalam hati kita masing-masing. Dosa itu semua membuat hati kita kotor, membuat kita jalan hidup kita tidak rata di hadapan Allah. Maka kita perlu bertobat saat ini, mulai hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, Advent adalah undangan. Advent adalah waktu, saat di mana kita menyiapkan diri kita, membersihkan diri untuk kedatangan Tuhan. Inilah saatnya, inilah kesempatan untuk memberi kepada Tuhan lebih banyak diri kita, lebih banyak waktu kita daripada yang telah terjadi di hari-hari kemarin. Advent adalah waktu untuk menulis bab baru dari kehidupan kita dengan Tuhan. Kita membarui hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan, dengan sesama. Sehingga apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan membawa perubahan untuk kita, khususnya dalam relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Mari berdoa saudara-saudari terkasih, agar kita memanfaatkan waktu-waktu persiapan ini sebaik mungkin, sehingga kita boleh menyambut kedatangan Sang Mesias, Yesus, Sang Raja kita dengan penuh sukacita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara-saudari. Amin. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati kita selalu.